Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Selamat berjumpa kembali bareng channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua dalam keadaan baik selalu dan sehat, dimurahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini, sahabat, saya dapat temuan sebuah dinamo ampere. Ini kepunyaan dari Mitsubishi Colt T120 SS dengan kondisi ini tidak normal, sobat, dan ke karet puli juga ini gampang putus. Artinya si dinamo ini mungkin terlalu berat atau terlalu besar memberikan daya dorong magnet di angker atau di bagian lilitan primer, sobat. Kita coba praktekkan di sini, sobat. Kondisinya seperti ini. Kita pasang dulu masa atau bodinya, sobat. Di sini saya simulasikan dengan menggunakan baterai 12 volt. Kita selipkan dulu masa di sini. Untuk magnet sendiri ini masih ada, sobat. Kita nanti cek. Dan ini adalah bagian out, sobat. Ini yang langsung ke baterai tanpa melewati fuse atau sikring. Sementara, sobat, ini anggap saja sebuah kotak, kunci kontak. Jadi ini nih yang buat ngisi ke atau menyuplai ke IC dan nantinya membuat lilitan primer atau lilitan magnet di bagian angker, sobat. Dia masuk ke sebelah sini. Kita zoom sedikit, sobat. Jadi dia masuk yang ke sini. Ini adalah bagian dari kontak yang masuk. Di sini belum saya kontakkan, sobat. Kita zoom balik dulu. Puli akan berputar dengan bebas sebelum kita memberikan daya tegangan. Tetapi saat kita beri, dia akan seret, maka dia tidak berputar. Bisa sobat lihat. Kita akan cek bagian magnet, sobat. Di sini kita kontakkan, kita tes. Ini memang menempel di magnet di bagian puli. Jadi kalau kita perkirakan ini angkatnya masih berfungsi, ya, sobat. Magnet di sini menempel, tetapi saat kita matikan daya dari kontak, dia akan pada jatuh. Artinya magnet di dalam primer ini akan menghilang. Oke, sobat, biasanya dinamo seperti ini, jika fungsi seperti ini biasanya dinamo normal, ya. Tetapi ada masalah lain. Ini adalah kontrol bagian CHG, sobat. Ini yang biasa merah di bagian dashboard depan. Jadi CHG itu nempel ke setrum dan dia mendapatkan massa dari kontrol dari dinamo. Jadi soketnya yang sebelah satunya lagi, sobat. Pada saat dinamo dikontakkan, jika dinamo normal, seharusnya saat kita memberikan kontak atau memberikan tegangan, si lampu ini harus nyala. Si CHG ini harus nyala. Di sini sudah saya kontakkan dan magnetnya sudah ada di sini. Tetapi di sini lampu tidak menyala, sobat. Lampu CHG ini dia standby ke
bagian plus baterai dan masanya diambil dari sebuah dinamo. Jadi saat dinamo hidup, dia kembali mengeluarkan tegangan 12 volt yang membuat lampu ini mati. Jadi karena standby sudah 12 volt dan dari masa dia berubah menjadi 12 volt dan mematikan lampu. Jadi seperti itu sobat fungsinya. Kita coba menganalisa dinamonya sobat, kita bongkar. Kita tes di bagian dioda ataupun di bagian IC. Dan jika kerusakan ini bagian IC mungkin tidak bisa diselesaikan sekarang sobat, karena saya akan memesan lewat online. Oke sobat, bagi pemula sebelum membongkar sebuah dinamo apapun itu sobat, sebaiknya memberikan dulu tanda seperti ini ya, agar saat pemasangan nanti tidak keliru atau tidak bingung apapun bentuk dinamonya. Sebenarnya kalau melihat kode ini juga mudah, tetapi saya sarankan di dinamo apapun itu yang bentuknya bulat sobat memberikan dulu tanda agar nanti saat pemasangan tidak bingung. Ini dahulu juga pernah saya tes, sobat bisa langsung mengetes ke bagian angker ini untuk mengetes bagian lilitan primer. Jadi sobat bisa langsung tes ke bagian angker seperti ini. Walaupun dulu saya pernah bikin videonya, mudah-mudahan video ini menambah nilai yang lebih jelas lagi sobat. Pengetesan lilitan angker primer seperti ini sobat. Di sini nempel ya, saat kita bongkar maka dia akan jatuh seperti itu. Dan kita lanjut ke bagian ini, kita bongkar dulu apakah yang rusak dioda ataupun ada konslet di bagian lilitan sekunder sobat, kita cek nanti. Jadi bentuk lilitannya seperti ini sobat. Nanti kita akan coba bersihkan. Setelah kita buka seperti ini sobat, kita coba mencari apakah yang rusak ini IC atau hanya diodanya saja, atau lilitan ini yang konslet ataupun short ke body. Kita cek. Jika menggunakan tester sobat bisa mengukur di bagian dikali 1 atau kali 10 dengan cara seperti ini sobat. Ini bagian setannya kita buka. Di sini berjalan, di sini berjalan, semua berjalan. Jika tidak ada yang berjalan berarti menandakan lilitan putus. Dan setelah itu kita cek ke bagian body atau ke bagian kuren ini, dan di sini tidak ada short sama sekali sobat. Jika menggunakan bohlam sobat, pasang bagian masa ke body kuren ini, sementara kita menggunakan bohlam ataupun tespen DC, kita ukur ke bagian lilitan ini. Di sini tidak ada short ya, menandakan lilitan ini masih bagus ya sobat.
Untuk selanjutnya kita coba buka. Mudah-mudahan ini kuat mendapatkan. Kebetulan solder yang biasa atau solder yang besar sempat menghilang sobat, tapi ini masih bisa. Di sini sudah terbuka sobat. Kita cek ke bagian dioda. Jika hanya dioda saja yang rusak, ini bisa diantisipasi sobat. Tapi jika IC-nya yang rusak, maka ini harus diganti. Bagus. Yang ini bagus. Jika menggunakan bohlam, mengetesnya seperti ini sobat. Ini adalah tegangan massa, dan yang ini adalah tegangan B+ atau setrum. Bagian massa kita connect ke bohlam sobat. Dan kita akan mengetes seperti ini. Jika dibulak-balik lampu menyala, menandakan dioda ini adalah sudah short. Tetapi jika hanya nyala satu kali, seperti ini sobat, ini nyala karena bagian plus bisa melewati dioda dari anoda ke katoda. Tetapi jika kita balikan, dia tidak akan hidup. Jika dibulak-balik hidup, menandakan dinamo sudah menandakan dioda sudah short. Jika dibulak-balik tidak nyala, menandakan dioda putus sobat. Sepertinya dioda ini dalam keadaan baik-baik sobat, dan kemungkinan yang rusak adalah bagian IC-nya sobat. Oke sobat, kita lanjut mengetes kembali dioda yang utama ini. Tetapi sebelumnya saya akan praktekkan cara mengetes menggunakan sebuah dioda dan bohlam. Sifat dioda adalah seperti ini sobat. Contoh, kita connect ke bagian massa, dan jika kita memasang dioda seperti ini anoda, ini katoda, maka lampu akan menyala sobat. Jika dibulak-balik menyala, maka bisa dikatakan dioda ini sudah jebol. Jika saat dipasang seperti ini lampu tidak menyala, maka dioda ini adalah putus. Jadi sifatnya seperti itu sobat. Kita praktekkan pengetesan dioda utama sebanyak 6 biji. Lanjut ke pengetesan sobat. Lanjut sob, di sini saya sudah membuat skema seperti ini. Jadi ini adalah konektor di sini, 1 L2 L3, ini 1 2 3. Dan untuk pemasangan dioda di sini terdapat dioda sebanyak
6 biji sobat. Ini 1 2 3 1 2 3. Cara mengecek seperti ini sobat. Jadi kita pasang di sini dan kita jumper ke aki. Kita kasih tegangan ke massa. Maka di sini ini adalah massa sobat. Ini massa out. Di sini lampu tidak menyala. Tetapi saat kita pasang ke arah kebalikannya, kita tempel di massa. Standby, kita kasih ke sini. Maka si bohlam terlihat menyala. Jika kita balikan, ini disimpan di massa, kita connect ke sini masih nyala, berarti dioda itu jebol. Oke, sekali lagi kita tempel di massa. Maaf, ini kita cabut dulu. Kita tempel di massa. Tak, ini massa nanti. Kita tempel di massa, kita masukkan ke dioda ini. Tak, 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 dia nyala. Tetapi saat kita balikan, tak, di sini kita balik masih menyala, berarti dioda ada yang jebol. Ini tidak, ini masih bagus. Ini pengetesan dioda massa ya sobat. Jadi dioda yang ini, yang bawah, yang massa. Sementara untuk pengetesan bagian setrum, ini out nanti untuk ke kabel ampere. Kita juga seperti itu, kita tempel massa di bagian out setrum. Ini menyala. Tetapi jika kita balik, si lampu kita pasang di sini dan kita tempel ke sini, dia mati sobat, menandakan dioda ini cukup bagus. Sekali lagi, pengetesan dioda plus atau dioda yang ke bagian out seperti ini, kita tempel massa, kita tes ke lampu, dia nyala. Tetapi saat kita balikan, lampunya yang disimpan di sini, terus massanya yang dikasih ke sini, dia menyala, dia jebol. Ini tidak menyala, ini bagus sobat. Oke, seperti itu. Oke sobat, lanjut ke tip lain. Untuk pengetesan CDI nanti saya dijelaskan di video yang selanjutnya sobat, insyaallah. Di sini terdapat sebuah kondensor sobat. Ini kondensor bawaan. Fungsi dari kondensor ini meminimalisir bias atau jika efeknya jika rusak. Saat kita pasang audio mobil itu terdengar bunyi suara dinamo nging kayak begitulah sobat. Jadi bocor masuk ke bagian amplifier atau ke bagian power. Di sini ini terkonek ke bagian out sobat. Terkonek ke bagian out, artinya jika kondensor ini rusak atau terdengar bunyi dengungan ke audio Anda, sobat bisa memasang sebuah kondensor yang biasa dipasang di setrum ikan atau di platina. Jadi sobat bisa memasang kondensor ini di luar di sini. Jadi dikonek ke body satu dan bagian plusnya kita pasang di sini. Oke, itu untuk mungkin di antar sobat yang bermasalah dengan suara dinamo yang masuk ke audio atau ke amplifier atau ke tip mobil sobat ya. Lanjut ke tip lainnya sobat.
Ini adalah sebuah rangka atau sebuah box atau sebuah body dari dinamo ini, tetapi fungsi lain dari tutup ini adalah mengalirkan arus bagian massa dan bagian plus. Untuk bagian plus sendiri nanti pasang ke kabel ampere ini, yang ini sobat, udah jelas ini keluar pakai baut 10. Sementara untuk bagian min, sobat harus perhatikan bagian min ini adalah sebuah hanya sebuah dudukan dari dioda yang harus terpasang rapi atau senyawa dengan ini sobat. Jadi ini harus bersih karena nanti kita pasangkan seperti ini sobat. Kita pasang nanti seperti ini, maka fungsi lain dari pendingin ini adalah mengalirkan arus bagian min ke body ini. Jadi ini harus benar-benar bersih sobat. Ini amplasnya ya. Jadi ini harus benar-benar bersih. Bisa jadi kendala kerusakan dinamo atau fungsi dari dinamo ampere ini terganggu akibat kurang rapihnya pemasangan ground di sekitaran ini sobat. Kita amplas yang bersih dan juga kita bersihkan dudukan yang nanti akan bersenyawa di daerah sini. Ini harus benar-benar bersih sobat, dan sobat harus benar-benar memasang bautnya yang kuat juga. Jika ini tidak rapi, maka sebagian fungsi atau sebagian sistem dari dinamo ini tidak akan berfungsi normal. Ini yang ini satu. Oke. Dan satu lagi sobat, ini adalah soket yang masuk bagian dari kunci kontak, sementara ini adalah kontrol ke CHG. Ini setrum, ini tegangan ini langsung mengalir ke IC dan diolah keluar dari grace ini sobat. Ini bagian plus, sementara bagian minnya sobat ini harus diperhatikan ini ya. Ini ya guys ya, harus bersih. Jadi jangan asal nempel, ini harus benar-benar senyawa atau mengalirkan. Dan saat kita pasang nanti dia pasang ke sini, jadi ini juga harus benar-benar bersih sobat. Dan selain itu sobat, nanti di luar sini juga ini baut si yang dalam ini harus benar-benar kencang ya, karena jika baut ini kendor maka sistem pengisian tidak akan berjalan normal atau berjalan baik. Jadi ini harus benar-benar kencang karena sebagian fungsi lain adalah mensenyawakan bagian massa ya sobat. Kita ulang solder sobat. Jadi di sini harus terpasang kuat. Jadi selain dari solderan, kita harus memasang ini seperti ini. Jadi harus diikat dulu baru nanti kita solder. Saat terjadi panas dia tidak copot. Ini harus benar-benar menggunakan mata solder yang kuat. Dan kita akan merakitnya kembali. Ini konektor ini juga harus kuat sobat. Dan ini kabel ini juga harus ini terkonek dengan benar.
karena jika ada yang copot maka fungsinya akan berkurang atau tidak berfungsi sobat. Jadi ini harus benar-benar senyawa juga. Tadi kita lihat soldernya seperti agak kurang. Oke, ini kelihatan udah bagus. Dan ini harus terbungkus rapih sobat. Kira-kira seperti ini. Kita merakit ulang sobat. Ini harus terpasang benar-benar kuat sobat. Ini kita tekan dan seperti biasa kita Oke sobat, kini saya sudah merapihkannya kembali dan kita cek mesin ini masih tetap maaf, dinamo ini masih tetap seperti semula sobat. Kalau sudah kita cek diodanya itu normal semua, berarti ini kerusakan benar-benar di IC sobat. Untuk episode nanti saya akan membuat tutor cara mengganti IC nya sobat. Kita cek, jadi seperti ini ke bagian CHG sobat. Saat belum dikontakkan ini sudah nyala, tetapi saat kita kontakkan dia mati. Dan di sini memang magnet ada ya sobat, magnet ada, tetapi pengisian tidak normal seperti ini. Dan ini adalah bagian output, kita cek sobat. Memang keluar nyala ya, tetapi mungkin tidak normal ya sobat, atau bisa jadi terlalu besar. Oke, mungkin sekian saja sobat tutornya. Jika ada nilai positif dari video ini, datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, itu datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sobat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.